Orang minta maaf biasanya adalah tertuju pada orang yang dia sakiti atau dia lakukan sesuatu sehingga tidak nyaman. Kalau kayak saya ngelihat permintaan maafnya ini bukan kepada orang yang bersangkutan, tapi permintaan maafnya ke masyarakat, kepada terakhir pada anaknya juga gitu dan keluarga dan sebagainya. Kalau saya mukul orang atau saya nyakitin orang, saya minta maafnya kan kepada orang itu harusnya gitu. Ini permintaan maafnya hanya karena membuat rame dan sebagainya. Nah, itu yang kalau menurut saya nggak tepat. Artinya ini bisa, artinya ini menandakan kedewasaan Sarwenda ya Bun dalam menghadapi konflik, apalagi dia kan membuat salah gitu Bun. Gini, ya saya nggak tahu asal muasalnya seperti apa, tetapi pada waktu kita main di media sosial, kita harus yakin dan apa namanya bahwa apa yang kita upload dan sebagainya itu betul-betul apa ya namanya sudah dengan pertimbangan yang matang. Jadi kita sebagai orang yang main di dunia digital itu harus bijak dalam hal ini. Kalau kita nggak bijak, itu bisa ada dampak impactnya kemana-mana. Nah kemarin kan itu jadi viral, terus kemudian dibicarakan orang dan sebagainya. Banyak orang yang kemudian memberikan komen negatif dan sebagainya. Kalau minta maaf ke netizen, untuk apa? Mereka kan nggak disakiti apa-apa. Mereka hanya berandai-andai, berpersepsi dan sebagainya. Kalau menurut saya itu hanya untuk membuat supaya orang tidak menghujat kembali, tapi bukan kepada masalah utamanya meminta maaf kepada orang yang bersangkutan gitu. Bun, untuk Ruben sendiri Bun, yang belakangan ini emang mungkin banyak masalah ya bertubi-tubi dia uh, merindukan anaknya tapi tidak bisa bertemu. Mungkin ada gak sih Bun konflik batin yang dia alami Bun? Ya kalau orang tua nggak bisa ketemu anaknya ya pasti ini berdampaknya luar biasa, Mas. Dan itu kan nggak bisa diselesaikan di media sosial ya kan harusnya diselesaikannya di secara privat, ngobrol, ngomong, menjelaskan dan meminta apa komunikasi yang apa positif untuk kemudian bisa membicarakan masalah ini kalau menurut saya gitu. Lalu dia kan juga beberapa kali Pak Ruben ini yang sebenarnya saya juga kasihan ya. Maksudnya dia marah-marah di Instagramnya gitu Bun. Kasihan banget. Maksudnya Siapa? apakah Pak Ruben. Heeh. Um, Maksudnya itu dia apa, marah-marah di Instagram itu udah ada beberapa postingan di Jerman akibat dari kerinduan ini Bun. Apakah itu membuat dia begitu Bun? Kalau orang rindu sih impactnya apa bentuknya bisa macam-macam, bisa nangis, bisa sedih, bisa kecemasan, bisa macam-macam, Mas. Jadi nggak selalu karena itu terus kemudian jadi uring-uringan. Kita ini kan kalau di hidup tuh pasti punya masalah, banyak sekali masalah, ada konflik, ada apa. Sekarang tinggal kita mau melihatnya mau di fight atau flight. Kalau flight itu artinya kita menjauh dari masalah, kita melarikan diri dari masalah. Itu bisa menjadi masalah baru sebetulnya. Tapi kalau kita fight, artinya kita hadapin masalahnya. Oke, masalahnya saya ingin ketemu anak saya nggak bisa ketemu sekarang. Gimana kalau kita bicara di tempat yang khusus yang untuk bisa ngobrol dengan ini, dengan sesuatu di mana di dalam hati tidak ada dendam dan sebagainya. Ini bicara dengan ibunya anak-anak dan saya bapaknya anak-anak harusnya bisa seperti itu. Kalaupun tidak bisa, cari mediator untuk bisa melakukan itu. Kalau sekarang kan mungkin udah jadi sampai ke ranahnya ada pengacara dan sebagainya. Sebetulnya anak itu kan juga harusnya tidak diperebutkan, bukan barang mereka. Mereka bukan hal yang harus diperebutkan. Jadi kedua orang tua kan nggak ada bekas ayah dan bekas ibu. Yang ada bekas istri, bekas suami. Tapi ayah dan ibu tuh tetap ayah dan ibunya. Jadi harus tetap punya kemampuan untuk kemudian membagi apa sih waktu untuk bisa memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bisa ketemu anaknya gitu. Lalu sebenarnya kan Sarwenda sama Ruben Onsu ini berkomunikasi hanya lewat pengacara lewat kuasa hukumnya gitu ya. Diduga ini
diduga ya Bun, kita nggak tahu Nggak, komunikasi. kalau Tapi menurut saya, di Mas, publik itu lewat kuasa hukum. Mungkin itu jadi penyebabnya terhambat gak sih komunikasi bisa anak-anak. jadi. Bisa jadi karena melewati orang lain. Makanya kalau berbicara tentang hal yang sesuatu yang spesial, spesifik, serius, itu harus langsung pada orangnya. Nggak bisa lewat-lewat gitu. Oke Bun, mungkin terakhir Bun, adakah pesan-pesan Bun dari Bunda sebagai psikolog untuk Pak Ruben yang juga apa, agar tetap tegar ya Bunda, terutama terus juga buat Sarwenda mungkin sarannya agar bisa mempertemukan anaknya Bun. Ya, jadi kalau menurut saya, sebagai orang tua yang banyak bermain di media sosial, harus bijak di dunia digital. Bijak di dunia digital itu artinya, kalau setiap ada sesuatu, jangan cepat-cepat di-upload dulu. Kadang-kadang harus berpikir kritis. Ini yang saya lihat, kemampuan berpikir kritisnya tidak terlalu tajam, sehingga begitu ada sesuatu di-upload, lalu kemudian minta maaf, ataupun yang satunya juga mungkin seperti itu. Jadi menurut saya, sebelum melakukan sesuatu, pikirkan dulu. Ada informasi lingkungan sekitar, orang tua, saudara, teman, atau partner, atau apa, boleh kasih masukan. Tetapi kunci akhir, apakah ini akan melakukan A atau B atau C, itu pasti kan orang yang bersangkutan. Makanya menurut saya, pemikiran bijak untuk perlu dipikirkan dulu untuk kemudian berpikir kritis supaya dia tidak mudah sekali menerima atau menolak sesuatu, tapi cukup dengan harus dulu mungkin ditahan untuk dipikirkan lebih lanjut apakah video ini harus diupload atau apa. Nah, kalau sudah kejadian, dampaknya kan banyak. Tidak hanya dampak kepada anak, tetapi juga kepada orang-orang lain, termasuk ex suami atau ex istri. Dampak ini yang kemudian akhirnya enggak, rasanya tidak terbendung, baru kemudian ada tindakan lagi yang lain. Nah, tapi kalau berbicara bicara tentang maaf, maaf itu ditujukan kepada orang yang kita sakiti, bukan kepada umum yang lain. Makanya menurut saya supaya ini lebih beres, lebih tenang, stop yang di dunia sosial, media sosial, kembali kepada situasi di mana ini bisa dibicarakan di tempat yang private, di mana mereka bisa ketemu. Gitu, Mas. Ya.